Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 S17C akan mempresentasikan hasil diskusi terkait analisa jurnal bahan alam sediaan semi solid, yaitu berupa kosmetika. Dalam kelompok kami terdiri, yang pertama ada Waldi Wijayanto, yang kedua ada saya sendiri Helvinia, yang ketiga ada Izzatul Syarli, yang keempat ada Muslim Maini, yang kelima ada Sestia Raedra, dan yang terakhir ada Marhamatul Laina. Judul jurnal yang kami ambil mengenai formulasi dan evaluasi krim novel anti-aging mengandung ekstrak buah rambutan. Di dalam jurnal ini kami juga membahas mengenai subpembahasan. Subpembahasan yang kami bahas yaitu yang pertama meliputi bentuk zat aktif, yang kedua proses mendapatkan zat aktif, yang ketiga preformulasi dan formulasi, yang keempat adalah evaluasi sediaan. Latar belakang penelitian ini dikarenakan faktor penuaan pada kulit yang disebabkan oleh radiasi UV secara terus-menerus dapat menyebabkan kekurangan atau terjadinya kekeringan dan kurangnya elastisitas pada kulit, serta menyebabkan pigmentasi tidak teratur dan peningkatan kerutan pada kulit. Konsumsi alkohol secara berlebihan dan penyalahgunaan tembakau dan pencemaran lingkungan dapat juga menyebabkan efek penuaan. Maka dari itu, diperlukannya suatu senyawa dari alam yang dapat melindungi kulit dan mengurangi efek penuaan pada kulit. Karena penggunaan senyawa sintetik dikarenakan tidak aman, dan penggunaan senyawa alami dicanangkan lebih aman dalam penggunaannya untuk kulit. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk merumuskan dan mengevaluasi krim anti penuaan yang mengandung ekstrak buah rambutan dan juga memformulasi sediaan berupa krim anti penuaan dari bahan alami, yaitu senyawa yang diekstrak dari buah rambutan, kulit rambutan, dan juga biji rambutan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan sebagai aktivitas antioksidan dan penghambatannya terhadap tirosinase. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waldi Wijayanto dengan NIM 1601127 akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk zat aktif dari tanaman rambutan ini. Tahukah kalian kenapa tanaman rambutan disebut sebagai tanaman dengan antioksidan yang paling tinggi? Karena senyawa atau tanaman rambutan ini memiliki senyawa-senyawa antioksidan yang banyak, seperti contohnya ada asam elagik, korilagin, geranin, beta karoten, dan juga vitamin C, yang mana kita tahu kalau itu adalah senyawa-senyawa sebagai antioksidan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa tadi? Dengan cara melakukan proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi itu selanjutnya akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses ekstraksi dari si tanaman rambutan ini. Pertama-tama, kita pisahkan dulu antara daging buah, biji, dan kulitnya. Lalu, ketiga sampel tadi kita keringkan menggunakan oven dengan suhu 35-40 derajat Celcius. Dan setelah itu, kita blender ketiga sampel tadi secara terpisah. Nah, setelah itu kita timbang sebanyak 500 gram per batang. Lalu kita ekstraksi dengan menggunakan petroleum ether, etil asetat, kloroform, dan juga metanol dengan metode sokletasi selama 18-20 jam. Dan setelah itu ekstrak tadi dikeringkan di bawah suhu ruangan dan setelah itu kita lakukan pengentalan dengan menggunakan alat rotary evaporator, dimana di situ kita akan mendapatkan ekstrak kental dari tiap-tiap fraksi, kayak fraksi dari sampel dari biji tadi, daging, dan juga kulitnya. Nah, setelah itu kita dapatkan 3 sampel. Jangan lupa untuk disimpan di tempat yang dingin dengan sekitar suhu 4 derajat Celcius agar sampel tadi tetap terjaga, tidak terkontaminasi dengan zat-zat lainnya. Oke, dan sampel tadi siap kita gunakan untuk pembuatan sediaan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi untuk uji fitokimia kualitatif. Ada berapa uji yang dilakukan?
Di antaranya ada uji untuk alkaloid dengan menggunakan tes drag and drop, tes Wagner, tes Mayer, dan tes Hager. Kemudian ada untuk pengujian karbohidrat dengan menggunakan tes Molis, tes Feiling, dan tes Benedict. Kemudian ada tes untuk protein dengan menggunakan uji biurit, uji santroprotik, uji timbal. Kemudian ada tes untuk steroid dan sterol. Ini ada tes Lieberman dan tes Salwaksaki. Kemudian ada tes untuk glikosida, salah satunya dengan menggunakan tes Baljet, tes Berteger, dan tes Galler-Kiliani. Kemudian ada tes untuk uji flavonoid dengan tes Sinoda. Kemudian ada tes untuk stanin dengan menggunakan uji timbal dan uji gelatin. Kemudian ada tes untuk minyak dengan menggunakan uji bercak dan saponifikasi. Dari analisa fitokimia ini kualitatif menunjukkan adanya karbohidrat, minyak, dan tidak adanya protein pada semua ekstrak. Alkaloid ada pada semua ekstrak metanol. Untuk aktivitas antioksidan ini dilakukan secara in vitro dengan menggunakan metode DPPH assay. Aktivitas antioksidan metode DPPH ini dari semua ekstrak dinilai menunjukkan aktivitas antioksidan kuat dengan EC15-nya sebesar 38,88 gram per mililiter, 93,85 mikrogram per mililiter, 100,3, 84 mikrogram per mililiter, dan 98,71 mikrogram per mililiter secara berurutan. Untuk preformulasinya ada bahan-bahan penyusun krim, di antaranya zat berkhasiat, di mana dalam jurnal ini ekstrak buah rambutan. Kemudian ada fase minyak, di mana bahan obat yang larut dalam minyak yang bersifat asam, yaitu asam stearat, alkohol setil, dan propil cair. Kemudian ada fase air, di mana bahan obat yang larut dalam air yang bersifat basah, yaitu gliserin, metilparaben. Kemudian ada propilen glikol dan air deionisasi. Kemudian pada jurnal ini menggunakan tipe krim OW. Untuk alasan pemilihan bentuk sediaan dan zat aktif serta zat tambahan, bentuk sediaan obatnya ini berbentuk krim, sediaan semi solid. Kemudian alasan pemilihan bentuk sediaan ini karena digunakan untuk perawatan kulit sebagai anti panuan, di mana tipe krimnya ini OW sehingga dapat dengan mudah dicuci dengan air dan memberikan kepatuhan konsumen yang lebih baik. Kemudian untuk zat aktifnya ini, ekstrak buah rambutan digunakan untuk perawatan kulit sebagai anti panuan dan tidak larut dalam air sehingga cocok dibuat dalam bentuk sediaan krim. Baiklah, saya Izatul Charlie akan melanjutkan tentang preformulasi mengenai alasan pemilihan zat tambahan yang akan digunakan pada pembuatan sediaan krim anti-aging. Nah, pada slide sudah terlihat berbagai zat tambahan yang akan digunakan serta alasan pemilihan atau fungsinya di dalam sediaan krim yang akan dibuat. Yang pertama itu ada asam stearat yang digunakan sebagai basis krim, serta untuk pengaplikasinya di kulit itu akan memberikan kesan yang lembut. Berikutnya ada setil alkohol digunakan sebagai coating agent, spanning agent atau pengentalnya. Kemudian emulsifying agent sebagai penstabil antara fase berminyak dan fase berair. Kemudian setil alkohol ini juga dapat meningkatkan konsistensi serta stabilitas dari sediaan krim yang akan dibuat. Berikutnya itu ada parafin cair digunakan sebagai pelembab atau emolien. Berikutnya gliserin itu sama-sama digunakan sebagai emolien, namun dapat juga digunakan sebagai emulsifying agent. Berikutnya itu metilparaben. Seperti biasa, metilparaben ini digunakan sebagai zat pengawet yang digunakan sangat sedikit sekali atau sebagai antimikrobial. Nah, berikutnya itu ada propilen glikol digunakan sebagai humektan atau pembasah, namun dalam sediaan krim dapat juga digunakan sebagai pelembab. Dan terakhir itu air deionisasi. Dalam sediaan krim, air deionisasi ini digunakan sebagai fase pendispersi. Berikutnya masuk ke formulasinya. Di slide sudah tertera tabel formulasi dari krim anti-aging yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bahan aktif, fase berminyak, dan fase berairnya. Nah, tentunya pada bahan aktif yang digunakan itu ekstrak dari buah rambutan. Untuk fase yang berminyak itu asam stearat,
asetil alkohol serta parafin cair. Untuk fase berairnya digunakan gliserin, propilen glikol, metilparaben serta air deionisasi. Nah, dilihat dari jumlah fase berminyak dan fase berair yang digunakan, dapat dilihat fase berairnya lebih banyak digunakan daripada fase berminyak. Jadi dapat disimpulkan untuk pembuatan krim anti-aging ini, tipe krim yang digunakan itu tipe O per W atau minyak di dalam air. Nah, berikutnya itu masuk ke metode pembuatan krim anti-aging, di mana tahap pertamanya itu fase yang berminyak dengan fase yang berair itu dicampur lalu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan metilparaben, ekstrak pewangi, lalu diaduk homogen dengan menggunakan homogenizer. Lalu hasil campuran tersebut ditambahkan dengan air yang masih tersisa, lalu diaduk lagi hingga homogen sampai sediaan itu menjadi dingin. Nah, untuk mengetahui campuran tersebut sudah menjadi suatu sediaan krim dapat dilihat dari bentuknya, yaitu campuran tersebut itu kental, kemudian buram atau tidak transparan saat dilihat. Kemudian tahap terakhir itu disiapkan lagi basis tanpa ekstraksi. Maksudnya di sini dilakukan juga formulasi pembuatan sediaan krim dengan metode yang sama namun tanpa menggunakan ekstrak. Nah, berikutnya itu ada gambar dari sediaan krim yang telah jadi. Untuk evaluasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Evaluasi krim. Penentuan jenis emulsi dengan metode pewarna. Caranya, pewarna merah kirmizi dicampur dengan krim, kemudian setetes krim ditempatkan pada sel mikroskopis dan diperiksa di bawah mikroskop. Jika butiran dispersi tampak merah, fase kontinunya tidak berwarna, krim tersebut berjenis water in oil atau air dalam minyak. Kondisi sebaliknya terjadi pada krim jenis oil in water, yaitu butiran dispersi tampak tidak berwarna dan fase kontinunya berwarna merah. Uji pewarna memastikan bahwa semua formulasi adalah krim emulsi tipe oil in water. Selanjutnya, evaluasi krim, pH, nilai asam, dan saponifikasi. Dapat dilihat evaluasi pH, nilai asam, dan nilai saponifikasinya pada tabel. pH krim yang diformulasikan memiliki pH di antara 4,3 sampai 5,2 yang merupakan pH yang baik yang direkomendasikan untuk kulit. Nilai asam dan nilai saponifikasinya juga menunjukkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, evaluasi fisikokimia dari krim anti-aging yang dirumuskan. Itu parameternya itu ada homogenitas, penampilan, bau, penyebaran, setelah merasakan, jenis noda, pemindahan, tes batas mikroba, dan stabilitas. Dapat dilihat hasilnya pada tabel. Jenis noda yang terbentuk pada kulit tidak berminyak setelah diaplikasi semua krim yang diformulasikan. Semua krim yang diformulasikan saat dioleskan pada kulit mudah dilepas dengan mencucinya dengan air. Semua formulasinya menghasilkan distribusi ekstrak yang seragam dalam krim. Ini dikonfirmasi dengan pemeriksaan visual dan sentuhan. Saat formulasi disimpan dalam waktu lama, tidak ditemukan perubahan warna pada krim. Setelah uji rasa menunjukkan bahwa krim yang diformulasi bersifat emulien dan licin. Hasil uji stabilitas dipercepat menunjukkan bahwa tidak ada perubahan tertentu pada warna krim. Baiklah, selanjutnya saya Muslimah ini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai evaluasi krim, yaitu adalah uji iritasi. Nah, uji iritasi ini dilakukan dengan 5 sukarelawan sehat. Uji iritasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi keamanan, iritasi kulit, dan sensitasi alergi yang langka atau tidak ada. Semua formulasi menunjukkan tidak ada kemerahan, tidak ada busung, tidak ada peradangan, dan juga tidak ada iritasi selama studi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi ini aman digunakan pada kulit. Dapat kita lihat juga pada tabel yang ada di presentasi bahwa hasil dari uji iritasi ini adalah semuanya 0 pada semua variasi formulasi. Uji evaluasi krim selanjutnya adalah uji
patch. Nah, pada uji patch ini menunjukkan tidak adanya eritema parah yang terjadi pada sukarelawan untuk formulasi yang mengandung CMEF dan juga CMEP. Hal ini menandakan krim yang diformulasikan aman bagi konsumen. Hal ini juga dapat kita lihat dari 10 sukarelawan, hanya 3 sukarelawan yang terkena eritema ringan dan bukan eritema berat pada formulasi CMEF. Begitu pula pada formulasi CMEP, hanya 4 sukarelawan dari 10 yang terkena eritema ringan dan bukan eritema berat, sehingga dapat disimpulkan bahwa formulasi ini aman digunakan untuk kulit dan juga aman diberikan pada konsumen.